Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasti sering membaca atau mendengar dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu. Artinya, hai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran disebutkan tidak kurang sebanyak 89 kali. Hal ini dikarenakan pentingnya memiliki iman. Karena yang membedakan seorang muslim dan orang kafir atau non-muslim adalah ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Di zaman sekarang ini, tentu kita sangat memerlukan yang namanya menjaga iman. Terlebih lagi, kita ini sudah berada di penghujung zaman, yaitu zaman di mana sudah banyak terjadi fenomena-fenomena yang dapat menggoyahkan iman kita. Contohnya saja, seperti pandemi corona saat ini. Saat ini, kita dihadapkan dengan ujian iman yang sesungguhnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan kita. Apakah kita lebih takut dengan corona atau kita lebih takut dengan yang menciptakan corona, yaitu yang pada hakikatnya sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Oleh karena itu, untuk menjaga keimanan yang kita punya, paling tidak kita mengetahui apa iman itu sebenarnya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi dengan iman ibarat orang yang tersesat. Orang tersesat tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu kemana harus melangkah. Betapa pentingnya masalah keimanan ini, sehingga sebagai seorang muslim, kita semua harus betul-betul memahami hakikat iman itu apa, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Secara harfiah, iman berarti percaya, sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan. Karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, dan kiamat, serta qada dan qadarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Adapun perbedaan orang muslim dan orang kafir selain imannya adalah amal perbuatannya, yaitu yang diabadikan dalam Al-Quran, surah As-Sajdah ayat 17 sampai ke 21. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين
فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik atau kafir? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di dalam hadis qudsi riwayat Muslim disebutkan juga perbedaan meninggalnya orang kafir dan orang muslim. Ubaidillah bin Umar al-Kawariri memberitahukanku, Hamad bin Zaid memberitahu kami, Budail memberitahu kami, dan Abdullah bin Syakik dari Abu Hurairah ia berkata, apabila ruh orang mukmin keluar dari raga, diterima oleh dua malaikat, lalu membawanya naik. Hamad berkata, lalu beliau menuturkan keharuman aromanya dan menyebutkan minyak misik. Perawi berkata, lalu berkatalah penduduk langit, ruh yang bagus datang dari bumi, semoga Allah merahmati kamu dan jasad di mana kamu memakmurkannya. Selanjutnya, ruh itu terus dibawa naik menuju pada Tuhannya, Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, bawalah dia pada akhir ajal, Sidratul Muntaha. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya orang kafir ketika ruhnya keluar dari raga, Hamad berkata, menjelaskan kebusukan baunya dan laknat yang ditujukan padanya. Penduduk langit berkata, ruh yang keji datang dari bumi. Perawi berkata, lalu dikatakan, pergilah dan bawalah ia ke akhir ajal, ke Sijil, yaitu tempat ruh-ruh yang jahat. Bahkan sampai hari kiamat nanti, orang kafir dan orang muslim itu juga dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diabadikan dalam hadis qudsi riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari Qatadah, dari Safwan bin Muhris. Ia berkata, ketika Ibnu Umar tawaf di Baitullah, tiba-tiba seseorang datang kepadanya dan berkata, wahai Abu Abdurrahman, bagaimana yang pernah engkau dengar ketika sedang berduaan dengan Nabi? Nabi SAW bersabda, orang mukmin mendekat kepada Tuhannya seakan-akan dia seperti domba, begitu merasa terhina, lalu diletakkan penutup atas dosa yang pernah dilakukannya. Kemudian Allah berfirman, apakah kamu mengenali dosa ini? Ia menjawab, ya, aku mengenalinya, wahai Tuhanku. Dia berfirman lagi, apakah kamu mengenali dosa ini? Ia menjawab, ya, aku mengenalinya, wahai Tuhanku. Selanjutnya Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menutupinya atas kamu semasa di dunia, dan pada hari ini aku mengampuninya untukmu. Lalu sahifah catatan kebaikannya diberikan. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik dipanggil di hadapan umum, disaksikan orang-orang yang terhimpun di padang mahsyar. Orang-orang inilah yang telah berdusta kepada Tuhan mereka. Ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Hadis qudsi riwayat Ahmad. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang iman dan juga perbedaan orang kafir dan juga orang muslim atau orang yang beriman. Semoga dengan video ini bisa lebih membuat kita lebih mengerti tentang iman dan membuat kita jadi lebih takut lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan semoga Allah menyelamatkan iman kita dari setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.